Kalau udah akhiri pendaftaran, bisa diubah gak sih? Koneksi internet ngaruh gak sih? Boleh gak daftar CPNS lagi setelah lolos CPNS? Cara cek kartu informasi akun SSCISN gimana sih? Kalau NIK sudah didaftarkan padahal belum daftar, gimana ya solusinya? Kalau nama kampus tidak tersedia di pilihan, gimana ya solusinya? Dokumennya perlu di-print terus dikasih ke panitia gak sih? Usia pelamar CPNS berapa ya? Mau tahu jawabannya? Yuk, mari kita bahas. Selamat datang di Komen Channel. Oke, sebelumnya gue mau sampein apa yang gue bahas itu resmi dari pihak penyelenggara. Jadi jawaban gue bisa dipegang dan dipertanggungjawabkan. Langsung aja, mari kita bahas dari nomor 1. Apakah boleh memperbaiki data jika sudah klik akhiri pendaftaran di halaman resume? Jawabannya, Anda tidak dapat memperbaiki data jika sudah klik akhiri pendaftaran di halaman resume. Untuk itu, Anda harus berhati-hati dalam mengisi data. Namun demikian, apabila ternyata masih terdapat data yang perlu diperbaiki setelah dikirim, maka data tersebut dapat diperbaiki setelah lulus ujian. Setelah lulus ujian ya. Dan akan diproses pada waktu pemberkasan penetapan NIP. Sebenarnya rada bingung juga sih kalau bisa diperbaiki ketika lulus, ngapain harus berhati-hati gitu. But it's okay. Kita ikuti aja aturan, takut nanti kedepannya ada masalah. Kalian harus teliti dalam mengisi segala dokumen yang dipersyaratkan. Harus teliti satu persatu. Pertanyaan kedua, bagaimana jika saat pengisian pendaftaran koneksi terputus? Jawabannya, pastikan koneksi internet yang digunakan dalam kondisi stabil. Refresh ulang browser yang digunakan, login kembali jika diperlukan, lalu ulangi proses pendaftaran. Nah, ini penting. Pentingnya gini, sebenarnya bukan di internetnya, tapi ketika lu mengunggah dokumen, masuk gak dokumennya. Nah itu, takutnya dokumennya tuh gak masuk sehingga persyaratannya gagal. Akhirnya lu gak lolos seleksi administrasi. Maka yang lu harus lakukan adalah cek tuh, masuk gak dokumennya. Intinya dari semua jawaban ini adalah cek, recheck, dan final recheck. Itu poin sebenarnya. Ketiga, apakah diperbolehkan mendaftar kembali menjadi CPNS 2003 jika sudah pernah mengundurkan diri dari CPNS atau PPK THK 2? Jawabannya, pelamar yang sudah pernah mengundurkan diri dari CPNS atau P3K THK 2 pada saat menjalani masa percobaan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan pada periode selanjutnya. Bro, hidup lagi capek-capeknya, kenapa lu bimbang menjadi PNS atau P3K? Makanya yang paling bener emang dari niat dulu. Niat oke, gas terus. Harus bijak lah nyikapin ini. Kasihan yang gak lulus bro. Yang harusnya mereka lulus malah gak bisa mendapatkan kesempatan. Malah lu yang dapat kesempatan malah disia-siain. Kan kebalik tuh. Keempat, bagaimana cara mencetak ulang kartu informasi akun SSCISN? Gampang. Silakan login ke halaman ini nih, link yang di bawah ini, dengan menggunakan NIK dan password yang telah Anda buat. Lalu tekan tombol cetak kartu informasi akun. Ini caranya nih. Dimasukin NIK dan password di sini. Nah, habis itu klik bagian ini nih. Lalu tekan tombol cetak kartu informasi akun. Selesai. Pertanyaan selanjutnya, saya sudah melamar secara online. Apakah perlu mengirimkan berkas fisik untuk seleksi administrasi? Jawabannya, berkas fisik untuk seleksi administrasi tergantung pada kebutuhan masing-masing instansi. Untuk itu, perhatikan pengumuman dari masing-masing instansi. Jangan salah, ada kok beberapa instansi yang mengharuskan gitu. Mengharuskan lu harus mencetak dokumen semuanya, habis itu dikirim ke atau dibawa ketika lu udah lulus. Tapi sayangnya, harusnya dengan cara online tuh udah cukup sih menurut gua. Kenapa? Bagaimana jika muncul informasi NIK sudah terdaftar ketika di halaman akun SSCISN? Nah, jawabannya, silakan akses halaman helpdesk SSCN di sini, kemudian pilih menu NIK didaftarkan orang lain dan lengkapi form isian yang tersedia. Nah, ini orang iseng nih. Makanya hati-hati loh kalau mau mempublish KTP atau KK atau apapun lah itu di internet, karena bisa saja disalahgunakan. Begini caranya nih, lu klik ini, habis itu pilih menu NIK didaftarkan oleh orang lain dan lengkapi form isian yang sudah tersedia.
Nomor 7, bagaimana jika perguruan tinggi saya tidak tersedia di referensi? Jawabannya, silakan akses halaman helpdesk SSCASN di link ini. Kemudian, pilih menu perguruan tinggi tidak ditemukan dan lengkapi form isian yang tersedia. Ini sebenarnya ya hampir sama kayak yang tadi lah, hampir sama yang kayak yang 2 tadi tuh. Lo klik helpdesk SSCASN bkn.go.id, kemudian pilih menu perguruan tinggi tidak ditemukan, habis itu lengkapi form, sama aja. Nomor 8, berapa batas usia pelamar yang dapat mendaftar pada seleksi CPNS 2023? Nah, jawabannya, saat mendaftar batas usia pelamar seleksi CPNS tahun 2021 minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun atau maksimal 40 tahun bagi pelamar yang melamar jabatan dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan strata 3 atau doktor. Sampai situ sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang masih berlaku. Oke. Umumnya sebenarnya ya 18 sampai 35 tahun. Cuman memang ada beberapa formasi yang tidak memungkinkan persyaratan tersebut karena mereka harus menguasai ilmunya terlebih dahulu plus prakteknya. Contoh dokter, dosen, peneliti. Jadi usia itu sebenarnya akan lebih konkret kalau dilihat di pengumuman resmi instansi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah diperbolehkan memilih formasi yang lebih rendah dari ijazah yang saya miliki? Misal, saya memiliki ijazah S2 untuk melamar formasi S1. Jawabannya, gunakan ijazah untuk melamar sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Artinya apa? Ya kalau formasinya untuk S1, ya lu pakai S1 dong. Lah, berarti nggak keguna S2-nya. Keguna. Ketika penyesuaian ijazah. Jadi naik pangkatnya cepet tuh. Ini juga berlaku misalkan lu punya ijazah S1 tapi ikut formasi SLTA sederajat. Itu juga berlaku. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah yang dimaksud dengan formasi khusus? Formasi khusus adalah formasi lain yang diatur sesuai dengan peraturan Menpan RB yang berlaku, yaitu 1. Putra atau putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude. 2. Diaspora. 3. Penyandang disabilitas. 4. Putra putri Papua dan Papua Barat. Dan yang terakhir, tenaga pengamanan cyber. Wah, ada tenaga cyber juga ya? Baru kayaknya nih. Nah, ini maksudnya bre, tentang informasi khusus. Mungkin itu dulu dari Koma Channel. Akan ada part 2 yang lebih penting pertanyaannya. Kalau pengen tahu ya lu subscribe supaya tidak ketinggalan info dari Koma Channel. Ya kalau lu mau nanya silakan tulis di kolom komentar. Gue tahu konten ini memang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Gue dari Koma Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe buat bantu channel ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya.